Di sini saya sebagai pemateri tentang perkembangan Pancasila dalam konteks sejarah dari masa ke masa, awal kemerdekaan, his demokrasi terpimpin, Orde Baru, dan reformasi. Tidak hanya itu, saya juga akan menjelaskan salah satu peristiwa penting dengan nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, serta menyampaikan pelajaran apa yang dapat diambil bagi generasi muda saat ini. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949. Sejarah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia baru saja merdeka dan sedang mencari bentuk serta arah bangsa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara dalam pembukaan Undang-Undang 1945 pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Dalam masa ini, Pancasila menjadi pedoman untuk mempersatukan bangsa yang sangat beragam, baik suku, agama, maupun budaya. Masa perkembangannya, Pancasila dijadikan ideologi pemersatu menghadapi tantangan internal pemberontakan seperti DI atau TII, PKI Madiun, dan eksternal kembalinya Belanda melalui agresi militer. Setelah itu, Undang-Undang 1945 sempat diganti dengan Konstitusi RI 1949 karena tekanan politik dan pembentukan negara federal. Selanjutnya, masa Republik Indonesia Serikat atau RI 1949 sampai 1950. Indonesia menjadi negara federal hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB pada 27 Desember 1949, terdiri dari beberapa negara bagian, dan Pancasila tidak tercantum langsung dalam konstitusi RI. Masa perkembangannya ini dasar Pancasila masih menjadi semangat moral dan ideologi bangsa meskipun secara formal tidak menjadi dasar hukum tunggal. Banyak tokoh nasional menginginkan kembali kebentukan NKRI agar Pancasila kembali dijadikan dasar negara. Karena rasa nasionalisme dan keingin persatuan pada 17 Agustus 1950 RI dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Konteks sejarah setelah masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959 yang penuh konflik politik dan pergantian kabinet, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dekret ini membubarkan konstituante dan memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 sehingga Pancasila kembali sebagai dasar negara secara sah. Masa perkembangannya, Pancasila diinterpretasikan oleh Soekarno melalui konsep Manipol Usdek, sehingga penafsiran ini kemudian menjadi sangat politis dan menimbulkan penyimpangan nilai Pancasila, terutama sila keempat Pancasila. Selanjutnya, masa Orde Baru 1966 sampai 1998. Konteks sejarah, setelah peristiwa G30 SPKI, kekuasaan beralih dari Soekarno ke Soeharto. Orde Baru menekankan penyucian dan penegakan kembali nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen. Selanjutnya, masa perkembangannya, pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal melalui TAP MPR No. 2 dan Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan 1985. Pendidikan moral Pancasila diwajibkan di sekolah dan universitas, namun dalam praktiknya Pancasila sering dijadikan alat politik untuk mempertahankan kekuasaan dan membungkam kritik. Masa reformasi 1998 sampai sekarang. Konteks sejarah, kejatuhan Soeharto pada 21 Mei 1998 memadai lahirnya era reformasi. Reformasi menuntut kembali pada Pancasila yang sejati, bebas, dan penyelewengan kekuasaan. Selanjutnya, masa perkembangannya, Pancasila dipulihkan sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara, bukan sebagai alat politik, serta didirikannya BPIP untuk menguatkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik dan pendidikan.